Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan 1000% pasti, saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di La Liga antara Real Madrid versus Barcelona yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 3-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Real Madrid berada di peringkat nomor 1 dan selisih poinnya dengan Barcelona adalah 3 poin, dan juga Real Madrid adalah tim pertama di La Liga yang berhasil mengalahkan Barcelona dan berhasil mencetak 3 gol dalam satu pertandingan ke gawang Barcelona. Namun feeling saya teman-teman, mungkin bagi mereka yang benci Real Madrid akan menilai bahwa Real Madrid menang karena beruntung atau juga karena dibantu oleh wasit. Padahal kalau beruntung, nggak mungkin juga dalam satu pertandingan Real Madrid bisa mencetak total 3 gol. Terlepas salah satu golnya itu dari penalti. Kalau dibantu oleh wasit, maka nggak logis juga. Karena yang bertugas bukan saja wasit yang berada di atas lapangan, tapi juga ada wasit di ruang VAR. Jadi jika wasit yang bertugas di atas lapangan itu mengambil keputusan yang keliru, maka akan ada koreksi dari wasit di ruang VAR. Contoh, ketika Rodrigo dilanggar oleh Eric Garcia, wasit yang bertugas di atas lapangan tidak memberikan penalti kepada Real Madrid, tapi kemudian ada koreksi dari wasit di ruang VAR yang meminta wasit yang berada di atas lapangan kembali melihat kejadian dan akhirnya diputuskan bahwa penalti bagi Real Madrid. Artinya murni kemenangan dari Real Madrid kemarin malam adalah karena taktik dari Carlo Ancelotti, teman-teman. Apa sebetulnya taktik dari Carlo Ancelotti? Kalau saya lihat sepertinya Carlo Ancelotti meminta para pemainnya untuk menunggu di tengah atau juga di lini pertahanan, tapi ketika mendapatkan bola harus bisa membangun transisi positif yang cepat. Jadi tampaknya para pemain Real Madrid membiarkan para pemain Barcelona menguasai jalannya pertandingan dengan ball possession, tapi mereka juga menyulitkan para pemain Barcelona untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi secara keseluruhan teman-teman, kita bisa melihat bahwa efektivitas berada di kubu Real Madrid. Dan Xavi dengan ball possessionnya justru tidak bisa menciptakan banyak gol ke gawang dari Lunin. Padahal bukan Courtois yang main. Musim lalu, Courtois yang main di Bernabeu, justru Real Madrid dibantai 0-4. Kenapa? Karena Madrid berani bermain terbuka. Itu sudah saya jelaskan di konten match review dari pertandingan musim lalu. Bahwa bukan karena Benzema absen Real Madrid kalah, tapi karena Real Madrid bermain terlalu terbuka, di mana lini pertahanannya berkali-kali terekspos, dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Barcelona yang memang lebih efektif membangun serangan. Umpan-umpannya lebih terukur dan juga mereka bisa melakukan finishing yang bagus. Bahkan saya juga menilai seharusnya Barcelona musim lalu itu menang di Bernabeu dengan skor yang lebih telak, mungkin 0-8 jika bukan karena Courtois. Maka itu saya agak khawatir di pertandingan kemarin malam itu bukan Courtois yang turun, tapi justru karena taktik dari Ancelotti, itulah yang menyulitkan para pemain Barcelona untuk menguji Lunin. Karena kalau kita cermati teman-teman, Lunin itu hanya melakukan 2 save. Satu dari De Jong, satu lagi dari Lewandowski yang sundulannya lemah. Kemudian dia kemasukan 1 gol dari Ferran Torres. Artinya lini tengah dan juga lini pertahanan dari Real Madrid memproteksi Lunin. Bagaimana dengan Barcelona? Seperti yang saya jelaskan juga di konten preview dari pertandingan ini, bahwa masalah mereka berada di lini pertahanan. Dan di pertandingan kemarin malam terlihat jelas lagi, koordinasi antara Konde dan juga Eric Garcia ini gak rapi. Saya melihat ada jarak di antara dua pemain ini. Beda dengan defense Real Madrid. Militao, Alaba, Carvajal dan juga Mendy ini rapat banget. Sehingga sulit bagi para pemain Barca seperti Dembele atau juga Rafinha untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dari Real Madrid. Saya mengatakan sulit, bukan artinya nggak bisa. Tapi sulit, karena rapat sekali pertahanannya. Tapi Barcelona, pertahanannya longgar. Belum lagi ditambah Sergi Roberto yang tampaknya nggak nyaman dengan posisi bermain di fullback sebelah kanan. Dan juga Balde yang hanya bertahan tapi overlapnya kurang. Maka itu Balde akhirnya diganti oleh Alba dengan harapan Alba ini bisa overlap, tapi dia justru juga bisa dikunci permainannya sehingga dia juga sulit untuk memberikan umpan-umpan yang terukur. Jadi memang terlihat bahwa kematangan para pemain Madrid dengan taktik dari pelatihnya itu memungkinkan mereka untuk bisa mengatasi Barcelona. Padahal kita sama-sama tahu sebelum pertandingan ini Barcelona sedikit diunggulkan karena memang permainan mereka di La Liga ya. Saya tidak mengatakan di Champions League, di La Liga memang bagus banget. Bahkan sebelum pertandingan ini kan mereka hanya kemasukan 1 gol. Tapi ketika mereka lawan tim yang bermain rapat, padat, kemudian efektif membangun transisi positif yang cepat, disitulah mereka kena masalah. Jadi memang Ancelotti ini sudah belajar
dari kekalahan musim lalu dan juga mungkin dari kekalahan di pertandingan persahabatan lalu kan. Madrid kan kalah lawan Barcelona dengan skor 0-1. Jadi permainannya memang lebih konservatif. Dan itu bukan berarti Madrid bermain ekstra defensif, enggak. Madrid hanya menyerang ketika mereka melihat ada celah di lini tengah atau juga di pertahanan dari FC Barcelona. Jadi mereka bermain sangat berhati-hati sesuai dengan apa yang dikatakan Rafinha sebelum pertandingan ini kan. Rafinha yang hanya mendapatkan 1 shot on target, peluang dia, dan juga ketika dia melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dan dia memberikan umpan kepada Lewandowski tapi yang gagal melakukan konversi. Oh, jadinya Lunin melakukan 3 save ya. 1 Rafinha, De Jong, dan juga sundulan dari Lewandowski yang lemah. Jadi Rafinha ini juga salah. Sebelum pertandingan dia sudah mengatakan, kita ini pemimpin klasmen. Nah, Real Madrid harus berhati-hati. Ya benar juga apa yang dia katakan. Jadi Real Madrid main dengan berhati-hati. Mereka benar-benar nggak mau keluar menyerang. Mereka nggak mau bermain terbuka. Dan itu adalah game plan yang berhasil, teman-teman. Jadi kita perlu memahami dengan akal sehat, dengan pemikiran yang logis, bahwa di sebuah pertandingan sepak bola yang besar, yang diperlukan adalah taktik. Nggak perlu gaya-gayaan. Nggak perlu juga ball possession seperti yang ditunjukkan oleh para pemain Barcelona. Mungkin sampai 70% ball possession mereka. Tapi lihat, mereka gak bisa banyak menciptakan peluang yang berbahaya. Dan mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Dan Xavi perlu melakukan begitu banyak pergantian pemain agar permainan dari Barcelona bisa lebih efektif, tidak hanya mengandalkan ball possession. Rafinha gak berkutik, feeling saya nih Rafinha nih overrated ya. Dia cuma itu aja tuh, 1 peluang kemudian 1 crossing ke dalam, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dembele kotak-katik. Dia awalnya bermain di kiri, terus dipindahkan ke kanan, sama aja. Jadi ini bukan soal posisi. Mau Dembele main di tengah pun menurut saya sama juga begitu, karena terlalu lama kotak-katik bola dia. Nggak belajar dia dari Valverde. Belajar dong dari Valverde. Lihat, dapat bola cross, dapat bola shoot. Jadi nggak perlu lama-lama. Body language-nya nih harus sulit ketebak. Itu yang dilakukan berkali-kali oleh Valverde. Dan memang Valverde ini adalah pemain yang lagi on fire kan. Lihat gol dia begitu cantik. Memang dari line up yang itu yang saya khawatirkan kan. Bahwa Courtois ini tidak turun. Dan juga di depan ternyata yang dimainkan Valverde, Benzema, dan juga Vinicius Junior. Di tengah ada Kroos, ada Modric, dan juga ada Tchouaméni. Bagusnya Kroos main ya, bukannya Camavinga ya. Kadang-kadang kan Camavinga yang dimainkan dari awal. Dan di belakang Mendy, kemudian Alaba, Militao, dan juga Carvajal. Militao ternyata kantongi Lewandowski, teman-teman. Lihat, begitu sulit Lewandowski. Sedikit-sedikit dia mengeluh. Ada juga sih kejadian di mana Carvajal itu menyentuh Lewandowski. Tapi itu sentuhan, teman-teman. Itu bukan dorongan. Jadi wasit gak salah, gak kasih penalti. Ke Barcelona itu sentuhan. Jadi seperti ini ya. Saya sentuh kacamata saya nih, sedikit. Nah, kalau saya dorong lebih jauh baru jatuh. Tapi kalau saya sentuh sedikit kan harusnya gak jatuh. Kok Lewandowski disentuh dikit jatuh? Karena dia cari, feeling saya penalti itu. Feeling saya, setiap orang kan punya sudut pandangnya masing-masing. Padahal kan kontrol bola gak terlalu jauh dari dia. Bisa saja dia shooting. Tapi disentuh sedikit masa jatuh. Dia kan pemain yang kuat. Gimana sih? Nah, akhirnya Real Madrid ketika juga ada satu proses serangan. Nah, itu kan jelas terlihat si Rodrigo itu diinjak. Wasit gak lihat sebetulnya. Tapi ada koreksi dari ruang VAR. Nah, saya ingin membahas tentang gol-gol yang terjadi. Gol dari Real Madrid dulu. Toni Kroos. Ya kan, ini adalah orkestrator, mastermind di lini tengah dari Real Madrid. Selain tentunya Luka Modric. Tapi Toni Kroos ini kan kita tahu umpan-umpannya tuh terukur ya. Apalagi umpan-umpan jarak jauhnya. Dan saya agak bingung kenapa yang dipilih Busquets di line up. Memang Busquets adalah kapten. Tapi seharusnya ini akan lebih baik jika De Jong, Pedri, dan Gavi. Karena dengan adanya Busquets, saya tidak melihat ada ball winner. Ada pemain yang bisa merebut bola di lini tengah dari Barca. Karena De Jong dan juga Pedri lebih ofensif. Busquets kita tahu adalah sosok yang lemah. Dan ternyata itu terlihat di pertandingan kemarin malam kan. Ketika para pemain Real Madrid coba untuk keluar dari pressure para pemain Barcelona. Pada saat para pemain Barcelona itu menyerang, Kroos yang ketika mendapatkan bola tersebut, dia coba bergerak dulu ke depan. Dia coba untuk cari angle melepaskan umpan sambil dia dilanggar sebetulnya oleh Busquets, tapi advantage karena bola berada di penguasaan kubu Real Madrid. Dan ketika dia memberikan umpan sodoran itu, through pass tersebut, nah Vinicius Junior tuh melakukan pergerakan cepat yang tidak termonitor oleh siapa? Oleh Sergi Roberto. Dan Vinicius saya kira akan mencetak gol. Wah, sayang dia miss. Tapi Karim Benzema, kembaran saya, Wak Haji, senggol dong, mencetak gol. Nah, ini adalah bukti
pertahanan dari Barcelona itu longgar. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawal Benzema. Padahal dia adalah pemain yang paling berbahaya itu di Real Madrid, adalah finisher. Dan dia bisa mencetak gol begitu gampang aja tuh dengan kaki kirinya. And then the second goal. Nah, lihat lagi nih, kembali membangun transisi positif yang cepat. Tampaknya itu Carvajal ya, yang memberikan bola ke depan. Kemudian terkena Eric Garcia ke Vinicius Junior, Vinicius memberikan umpan kepada Tchouaméni, Tchouaméni kepada Mendy, Mendy akhirnya kasih umpan tarik ke Valverde. Siapa yang mengawal Valverde? Nggak ada. Nah, lagi-lagi terlihat kan longgarnya pertahanan dari Barca. Valverde shooting bisa mencetak gol 2-0. Ya, saya udah yakin nih pasti Real Madrid akan menurunkan tempo dan mereka memberikan peluang kepada para pemain Barca. Sayangnya para pemain Barca ini yang sulit menciptakan peluang yang berbahaya. Lewandowski benar-benar gak berkutik. Nah, seperti yang saya katakan kan di pertandingan sebelumnya, bahwa Lewandowski ini ketika mendapatkan peluang harus bisa mencetak gol. Itu peluang paling bagus dia tuh di babak pertama yang dia sudah dapat sodoran umpan dari Rafinha. Kalau dia mencetak gol mungkin beda hasil akhir dari pertandingan ini. Jadi Lewandowski ini selain juga bisa mencetak banyak gol, sering miss chances juga. Ini yang perlu dia benahi sebenarnya. Ya memang dia adalah pemain yang senior ya, gak perlu diragukan lagi. Tapi kan lawan Munchen seperti itu. Lawan Inter seperti itu. Kembali terlihat di pertandingan kemarin malam. Walaupun dia hanya mendapatkan 2 peluang di pertandingan kemarin malam. Karena seperti yang tadi saya katakan dikantongi oleh Militao. Plus ada pressure tambahan dari Carvajal atau juga Mendy yang juga mewaspadai pergerakannya. Dan di babak kedua itu Xavi melakukan banyak perubahan ya. Sampai 3 pemain langsung dia mainin kan. Gavi, Ferran Torres, dan juga Alba. Nah, Gavi ini memang untuk ball winner. Tapi dia justru banyak melakukan foul. Dan saya melihat dia sulit untuk bisa mengawal Modric. Dan ketika Modric tidak bisa dikawal, maka Pedri coba untuk menutup dia. Ternyata di lob tuh bola di atas Pedri. Wah, hebat juga ini Modric ya. Usianya sudah 37 atau 38 tahun nih. Makin tua makin jadi. Nah, harus begitu. Jadi punya ketenangan. Jangan kayak Busquets. Makin tua makin loyo. Nah, ini kadang menjadi masalah di Barcelona. Pemain-pemain senior mereka. Beda dengan Madrid. Pemain-pemain seniornya matang, kelas semua. Dan kita melihat cara berpikirnya itu masih jernih. Sehingga mereka sangat berpengaruh dalam pola permainan dari Real Madrid. And then ya kita tahu bahwa Ansu Fati yang masuk. Ya, Ansu Fati ini pemain yang bagus. Seharusnya dari awal dia dimainkan. Baru masuk dia sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sebelum akhirnya dia bisa mengirimkan crossing. Sedikit sontekan dari Lewandowski. Dan kemudian ada Ferran Torres yang langka banget nih. Akhirnya Ferran Torres bisa mencetak gol. Membuat keadaan menjadi 2-1. Hampir saja Ansu Fati menyamakan kedudukan. Tapi kemudian dari lagi-lagi transisi positif yang cepat. Valverde kasih bola ke Rodrigo. Rodrigo dilanggar jelas oleh Eric Garcia. Karena Benzema sudah keluar. Rodrigo yang mengeksekusi penalti. So this is a very very good win. Dan membuktikan lagi bahwa Carlo Ancelotti adalah ahli taktik. Dia pakai taktik yang benar untuk melumpuhkan Barcelona. Dan saya agak bingung pada saat saya baca berita tadi pagi yang dikabarkan bahwa presiden dari Barcelona, Juan Laporta, ini dikabarkan ya, saya nggak tahu benar atau enggak, masuk ke ruang ganti wasit menanyakan keputusan-keputusan dari wasit. Buat apa juga? Kita semua tahu bahwa wasit-wasit di Eropa itu kan sekarang kan dikontrol dengan ketat. Selain juga ada wasit di ruang VAR, nanti setelah itu tentu akan ada evaluasi juga kepada wasit-wasit yang bertugas. Dan mereka sangat-sangat profesional. Jadi buat apa juga ke ruang wasit? Kan nggak perlu juga lah, udahlah akuinlah kekalahan. Kan musim lalu juga ketika Barcelona menang, saya juga akuin kekalahan kan. Saya mengatakan jelas, Madrid layak kalah. Jadi kalau Madrid menang, ya akuin aja kemenangannya. Repot-repot banget sih sampai mau menyalahkan wasit. Rame banget saya melihat di media sosial tadi pagi. Udahlah akuin bahwa kematangan memang dimiliki oleh para pemain Madrid dengan taktik permainannya. Tapi seperti yang berkali-kali saya katakan, El Clasico ini nggak ada pialanya. Ya udah menang bagus, ya kalah evaluasi. Tapi yang penting konsistensi, itu yang diperlukan. Jadi walaupun Barca kalah, menurut saya mereka masih punya peluang untuk menjadi juara di La Liga karena yang dibutuhkan konsistensi. Xavi harus bisa mengubah pola permainannya, jangan hanya main possession, tapi kasih bola cepat ke depan, create big chances. Jadi bukan saja peluang-peluang setengah matang, peluang yang benar-benar matang agar para pemainnya bisa lebih banyak mencetak gol dan tentunya meraih kemenangan secara konsisten. No hate, no politics. Only football. Salam sepak bola.